Setelah sebelumnya diceritakan tentang seorang mantan penyidik polisi militer yang sangat tajam bernama Jack Reacher, dia dikejutkan dengan kematian kakaknya yang ternyata selama ini bekerja di Dinas Rahasia Amerika dan tengah menyelidiki sebuah kasus. Tentu saja Jack pun tidak tinggal diam begitu saja dan berusaha memburu para pelaku pembunuhan kakaknya tersebut. Namun semakin jauh dia melakukan penyelidikan, semakin ruwet juga kasus itu, semakin membuka konspirasi yang melibatkan para elit global di mana orang-orang itu bahkan tidak segan menghabisi siapapun, bahkan dinas kementerian sekalipun yang berusaha membantu mengungkap kejahatan mereka, termasuk orang terdekat kakaknya Jack yang semakin membuat Jack dan yang lainnya kesulitan untuk membongkar kasus tersebut. Tapi sampai di sini pun, mereka terpaksa meninggalkan jasadnya begitu saja untuk menghindari masalah dengan kepolisian lokal di mana mereka pun kembali berpisah. Roscoe dan Finlay kembali ke polsek sementara Jack kembali ke rumah Paul untuk mengambil mobil agar dia bisa warawiri sendiri. Lalu sebelum Jack menyusul Roscoe dan Finlay ke kantornya, dia menyempatkan diri mampir ke sekitar peternakan milik perusahaan cleaner untuk merenung karena selama beberapa hari ke belakang dia dibuat bingung ketika melihat orang-orang dari perusahaan itu yang bolak-balik mengangkut pakan ternak dalam jumlah yang sangat besar, padahal ternak milik cleaner tidak sebanyak itu. Saat itulah Jack tidak sengaja menemukan biji tanaman yang sama persis dengan jenis biji tanaman yang dia temukan di sepatu milik Paul yang menegaskan kalau Paul sebelumnya juga sempat mengunjungi tempat tersebut. Dari sana, Jack lanjut pergi ke polsek di mana dia kemudian melihat Roscoe yang sedang membersihkan mobilnya setelah dicoret-coret oleh KJ dan hal itu pun membuat Jack langsung mencari keberadaan KJ untuk memberinya pelajaran. Dan sampai di sini pun, Jack masih menyadari kalau KJ memang berniat untuk memancing emosi Jack sehingga dia membuat kekacauan di tempat umum di mana Jack justru balik membuli secara verbal dengan kata-kata yang sangat mengintimidasi kalau dia hanya merupakan hama yang bersembunyi di belakang nama ayahnya agar KJ yang memulai duluan. Dan benar saja begitu Jack menghajar mereka semua dan membuat keributan, warga lokal yang tidak tahu permasalahannya pun otomatis menyalahkan Jack karena yang mereka lihat KJ sedang nyantai biasa dan Jack lah yang lebih dulu mencari ribut dengan mereka. Junior and the boys would just mind their own business when this guy... Ditambah lagi setelah kejadian itu, Roscoe juga mendapat telepon dari Pak Wali Kota yang tiba-tiba memecatnya hanya karena ada beberapa masalah administrasi sepele yang seakan-akan dibesar-besarkan di mana mereka semua tahu kalau itu cuma akal-akalan Pak Wali Kota untuk menyingkirkan Roscoe. Setelah menyadari kalau pergerakan mereka mulai dijegal bahkan oleh pihak kepolisian sendiri, Jack lalu berasumsi kalau kemungkinan kematian Gray, ayah angkat Roscoe yang juga merupakan seorang polisi, bisa jadi dia tidak benar-benar melakukan own goal seperti yang dilaporkan selama ini karena dia sudah mengetahui kebusukan institusinya sendiri sehingga kemudian dia dihabisi oleh orang-orang tersebut. So, untuk memastikan hal itu, Jack meminta izin Roscoe untuk memeriksa satu-satunya barang peninggalan beliau yang anehnya diberikan setahun sebelum kematiannya yang membuatnya seolah sudah mengetahui kalau cepat atau lambat dia akan segera dihabisi. Just be careful with it. Means a lot to me. Dan benar saja dari kotak tersebut, Jack menemukan laci tersembunyi yang berisi sebuah kunci untuk membuka kotak penyimpanan berkas penting yang selama ini disimpan di barbershop langganan beliau, di mana almarhum sengaja menyembunyikan berkas-berkas tersebut agar tidak diketahui oleh rekan-rekan kepolisian yang lain. You left me daisies. Dari sana, mereka menemukan banyak sekali berkas-berkas peninggalan almarhum yang berisi berbagai kegiatan mencurigakan di kota itu sejak dulu, di mana salah satu diantaranya adalah catatan mengenai perusahaan cleaner dan divisi peternakannya. Tapi meskipun seluruh catatan almarhum memang menunjukkan ada yang tidak beres dengan aliran dana perusahaan cleaner, mereka sama sekali tidak menemukan info yang bisa dijadikan petunjuk, dan justru timbul pertanyaan dari sekian banyak kota-kota di Amerika, mengapa cleaner justru memilih kota mereka yang bisa dibilang adalah kota kecil di antah berantah. I'll show you why. What are you doing?
Mendengar hal itu, seketika Jack langsung menyadari sesuatu di mana letak geografis kota mereka ternyata memang bisa dibilang cukup strategis karena dekat dengan berbagai perbatasan negara bagian besar lain, sementara jalur lintasnya terbilang sepi. Hal itu pun mendukung jalur distribusi cleaner jika dia benar-benar mengedarkan uang palsu karena otomatis jalur yang digunakannya akan jauh dari radar kepolisian nasional. Dan jika yang dijelaskan oleh Jack benar, artinya ayah angkat Roscoe memang telah mengetahui banyak hal di mana hampir bisa dipastikan kalau penyebab kematiannya bukanlah on goal melainkan dibunuh sama seperti kakaknya Jack. They fucking murdered him. Singkat cerita, Jack kemudian pergi menemui Nellie di sebuah restoran setelah sebelumnya mereka janjian untuk bertemu yang padahal di sini Nellie sama sekali tidak memberitahukan di mana lokasinya. Namun Jack dapat dengan mudah menemukannya yang mana hal itu sekaligus menunjukkan kedekatan mereka sampai-sampai bisa mengetahui cara berpikir masing-masing. You wish. Di sini, Nellie lalu menjelaskan kalau orang di dalam catatan yang ditinggalkan oleh kakaknya Jack adalah inisial dari Jimmy Wilkes, seorang penyidik dari Dinas Lingkungan Hidup yang tewas di rumahnya sendiri dalam sebuah kasus perampokan. Anehnya, tidak ada satupun barang di rumahnya yang hilang dan senjata yang digunakan juga bukanlah senjata yang umum dipakai oleh para perampok jalanan. Selain itu, tubuhnya juga dipukuli habis-habisan setelah meninggal yang hampir mirip dengan korban pertama yang ditemukan di awal film. These people are connected and stone cold killers. That's why I like you, Neely. Jack yang mendengar hal itu pun sama sekali tidak kaget karena detail seperti itu juga dialami oleh almarhum kakaknya yang menegaskan kalau kemungkinan mereka semua dihabisi oleh orang yang sama. Nellie juga menambahkan kalau menurut laporan asli, orang itu diketahui sedang melakukan penyelidikan atas pencemaran limbah di sebuah sungai yang mungkin menjadi alasan utama kenapa dia dibunuh. Dan untuk memastikan hal itu, dia sudah mengatur pertemuan dengan seorang informan rahasia, seorang pembunuh bayaran juga yang mungkin mengetahui siapa pembunuh bayaran yang ditugaskan untuk menghabisi penyidik tersebut. So, tanpa membuang waktu, mereka pun segera pergi menemui orang itu. So was this town. Singkat cerita, Jack dan Nellie akhirnya bertemu dengan dua polisi lokal yang juga sudah muak dengan konspirasi yang terjadi di kota mereka, di mana kedua orang itulah yang kemudian menghubungkan mereka dengan si informan rahasia. Sayangnya dari informan itu, mereka hanya mendapatkan petunjuk kalau orang yang membunuh penyidik dari Dinas Lingkungan Hidup tadi biasa dikenal dengan sebutan Viking. Selain itu, tidak ada yang tahu apapun tentang orang tersebut. You find the Viking. You found your shooter. Sementara itu, Roscoe yang sebelumnya mulai menyadari kalau ayah angkatnya kemungkinan tewas dibunuh, kemudian kembali mendatangi tempat otopsi untuk memeriksa kembali berkas milik almarhum. Dan benar saja, meskipun secara kasat mata luka di jasad almarhum terlihat seperti luka sobek biasa karena terjatuh seperti yang ada di laporan kematiannya, namun setelah diperlihatkan lebih mendalam lagi, ada semacam tanda yang polanya persis seperti pola berlian yang mengarah ke tongkat milik Pak Wali Kota. Damn right it does. Dengan perasaan emosi yang sudah sangat membara, Roscoe pun bergegas menemui Pak Wali Kota dan tanpa pikir panjang langsung menghajarnya saat itu juga. Untungnya Finlay muncul mendengar kekacauan itu dan langsung membawa Roscoe pergi dari sana sebelum keadaan menjadi semakin runyam. Dengan kejadian itu, cepat atau lambat Roscoe pasti akan menjadi buronan dan bahkan mungkin dia juga akan menjadi target selanjutnya karena seharusnya Pak Wali Kota saat ini juga menyadari kalau Roscoe telah mengetahui sesuatu. Oleh karena itu, Finlay memutuskan untuk membawanya pergi ke kota sebelah agar dia bisa sembunyi dari pantauan kepolisian lokal. Guard, what's up? Kembali ke Jack dan Nellie di tengah perjalanan pulang, Jack sempat ditelepon oleh Finlay yang memberitahu tentang insiden Roscoe tadi siang di mana Pak Wali Kota langsung mengeluarkan perintah untuk menangkap Roscoe. Oleh karena itu, Roscoe berniat menggantikan agen Picard si FBI untuk menjaga istrinya Paul sekaligus untuk sementara bersembunyi dari peredaran. Me that you're not gonna take out Teal without me. Bye, Roscoe. Tepat setelah Jack mematikan telepon, salah satu polisi yang membawa mereka secara tidak terduga menembak rekan polisi satunya dan berniat untuk melakukan hal yang sama kepada Jack dan Nellie. Hal itu terpaksa dia lakukan ternyata tidak lain adalah karena ada pihak yang telah mengancam keselamatannya dan juga keluarganya sehingga dia tidak punya pilihan lagi selain melakukan hal itu.
Untungnya Jack dan Nelly yang sama-sama mantan militer masih bisa mengatasi situasi itu dengan menendang pembatas di dalam mobil yang seketika membuat mobilnya oleng dan tercebur ke sungai. Di sisi lain, Finlay juga tidak tinggal diam di mana diperlihatkan dia terus mencari info apapun dan sekarang dia menyusup ke kantor perusahaan cleaner untuk mencari berkas atau bukti kejahatan yang selama ini dilakukannya. Namun ketika berhasil masuk ke salah satu ruangan, Finlay justru dibuat terkejut karena menemukan cleaner yang sudah tewas di sana. Dari sini bisa disimpulkan kalau otak dari kejahatan yang sedang dia selidiki bukanlah cleaner, melainkan dia hanya salah satu boneka dan dalang dari konspirasi itu adalah sosok yang jauh lebih berkuasa. Guess you're not pulling all the strings, huh, Kleiner? Keesokan harinya, Finlay lalu pergi menemui Jack untuk memberitahukan hal itu dan berdasarkan analisa singkatnya, Jack langsung mengetahui kalau pelaku yang menghabisi cleaner mengerucut ke militer Venezuela dengan ciri khas sayatan kupu-kupu. Berdasarkan hal itu, mereka berasumsi kalau sedang terjadi perubahan rencana dalam organisasi yang sedang mereka selidiki akibat dari semua kekacauan yang terjadi belakangan. Just curse, Finley. Dari sana, Finlay lalu pergi ke kantor polisi dan berpura-pura baru mengetahui info tentang pembunuhan cleaner. Tidak berselang lama, KJ muncul dan berniat menghajar Finlay atas kematian ayahnya karena semua orang tahu kalau sebelumnya Finlay mencurigai cleaner sebagai dalang dari beberapa kasus yang terjadi belakangan. Kejadian itu pun justru memberikan alasan kepada Pak Wali Kota untuk menonaktifkan Finlay sementara waktu dengan dalih menjaga situasi penyelidikan agar tetap kondusif. I'll call you back in the game soon enough. Tanpa memperdulikan perkataan Pak Wali Kota, Finlay bersama Jack tetap pergi ke kantor cleaner secara diam-diam untuk memantau kondisi di sana, di mana mereka kemudian melihat sesuatu yang ganjil karena belum genap 24 jam setelah kematian cleaner, keponakannya yang kita panggil saja Gunawan, gundul tapi menawan, terlihat sudah bersiap untuk melakukan pengiriman lain. Mereka menduga kalau truk itu berisi uang palsu yang urgent untuk segera dikirim ke suatu tempat dan untuk memastikannya, mereka pun memutuskan untuk membuntuti truk tersebut. Long drive, emotional day. His monitor's blocking his view to the parking lot anyway. Ketika keadaan dinilai sudah aman, Jack dan Finlay kemudian bergegas mencari tahu isi truk tersebut dengan cara membelek bak truk bagian atas. Tapi alih-alih menemukan uang palsu yang dicurigai, Jack mengatakan kalau truk tersebut ternyata kosong, yang artinya analisa mereka selama ini telah salah. Do you have any idea what's going on? Untuk mencari tahu jawabannya, Jack lalu kembali menghubungi dua profesor yang ada di dalam catatan peninggalan kakaknya yang sebelumnya sedang ikut konferensi di Eropa, di mana mereka justru dibuat terkejut begitu mendengar kabar kalau orang yang dimaksud ternyata baru saja tewas beberapa jam lalu sepulang dari Eropa. Mendengar hal itu, Jack lalu mencoba menghubungi profesor yang kedua yang untungnya masih hidup dan langsung memerintahkannya untuk pergi ke kantor polisi dan meminta perlindungan sampai Jack menemuinya. New York. Now do everything I'm about to tell you if you still want to be alive by the time I get there. Di sisi lain, diperlihatkan Picard bersama Roscoe yang sudah sampai di tempat persembunyian istrinya Paul dan mengatakan kalau mulai saat ini Roscoe akan tinggal di sana untuk menjaga mereka. Anehnya setelah beberapa hari kebelakang aman tanpa kendala, begitu Roscoe ada di sana, lokasinya langsung bocor di mana Roscoe melihat lampu mobil dari kejauhan yang artinya ada sebuah mobil mencurigakan yang mengintai rumah itu dari kejauhan. You take off for the woods and don't stop running. Menyadari hal itu, Roscoe pun menyuruh istrinya Paul untuk kabur sementara dia akan mencari tahu siapa orang-orang tersebut dengan berbekal pistol yang dibawanya. Di sini, awalnya dia hanya beruntung bisa mengenai salah satu orang itu dan ketika hanya tersisa satu orang musuh, di posisi kritis inilah, Roscoe bisa sangat fokus dengan menembak pohon yang berada di sebelah musuhnya saat musuhnya sedang mengaktifkan sebuah granat sehingga merucut dan terkena sendiri. Sampai di sini, karena lokasi persembunyian mereka sudah tidak aman lagi, Roscoe memutuskan untuk membawa mereka semua pergi menyusuri hutan dengan berjalan kaki sampai akhirnya mereka semua berhasil tiba di kota dan istirahat di sebuah rumah makan. Setelah kejadian penembakan itu, istrinya Paul akhirnya mempercayai Roscoe dan memutuskan untuk menceritakan semuanya di mana sebenarnya selama ini dia telah mengetahui untuk siapa suaminya bekerja. Yes, I did.
Do you want to hear how our lives were ruined, Officer? Jadi diceritakan kalau dulu Paul sebenarnya dijebak hingga dia terpaksa bekerja untuk cleaner, di mana awalnya dia hanya diminta tolong oleh cleaner untuk mengolah uang perusahaannya dengan imbalan yang besar. Namun karena saking polosnya Paul, dia tidak menyadari kalau transaksi yang dia lakukan itu adalah bagian dari skema pencucian uang palsu jaringan internasional dan dia secara tidak langsung terjebak di dalamnya. Karena itulah dia kemudian diancam oleh cleaner agar terus bekerja untuknya jika dia tidak ingin dijebloskan ke penjara dan demi keselamatan keluarganya. I can't let them be next. Kembali ke Jack menggunakan setelan jas rapi, dia kemudian pergi ke kantor polisi untuk menemui profesor yang sebelumnya dia hubungi, tanpa dia sadari kalau pergerakannya sudah diintai oleh seseorang yang ditugaskan untuk menghabisi si profesor. Yeah, we got a problem. Sesampainya di dalam, Jack kemudian bertemu dengan orang itu. Beliau adalah salah satu dari 2 guru besar yang ahli dalam pemalsuan mata uang secara global. Beliau menjelaskan kenapa uang dolar menjadi mata uang paling stabil di dunia adalah karena Amerika telah menciptakan sistem yang membuat pemalsuan mata uang mereka menjadi hampir tidak mungkin. Dan kuncinya adalah pada bahan baku kertasnya. Mereka membatasi hanya 1 perusahaan di seluruh dunia yang memiliki otoritas untuk membuat bahan dasar kertas khusus uang dolar dan perusahaan tersebut dijaga lebih ketat dari penjara manapun di dunia, bahkan istana kepresidenan sekalipun. That location is locked down tighter than Fort Knox. Gampangnya, hal yang paling sulit dari pemalsuan mata uang dolar adalah dari bahan baku kertasnya dan jika tidak menggunakan kertas itu, maka uang palsu yang ada akan bisa dengan mudah dikenali. Namun meskipun begitu, kakaknya Jack menemukan ada pihak yang tetap bisa melakukan pemalsuan itu dengan sangat baik, di mana semua sumbernya diproduksi di dalam negeri lalu dikirim ke Venezuela dan kembali ke Amerika dalam bentuk mata uang negara lain dan itulah kenapa mereka merekrut Paul. Like Coca-Cola and peanuts. I have to go. Setelah mendengar informasi tersebut, Jack pun bergegas pergi dan menitipkan si profesor kepada salah satu polisi yang menurutnya bisa dipercaya. Dan baru beberapa langkah keluar dari kantor polisi, Jack langsung menyadari kalau ada orang yang sedang mengintainya dari belakang, di mana orang itu tidak lain adalah orang yang sedari awal memantau pergerakannya ketika tiba di kantor polisi. Aksi kejar-kejaran pun terjadi hingga Jack kemudian memancingnya di sebuah gang dan menghajar orang itu hingga tewas. Lalu setelah kembali ke kota dan dijemput oleh Finlay, Jack langsung menceritakan petunjuk yang baru dia dapatkan dari profesor sebelumnya mengenai lokasi pemalsuan uang yang selama ini ternyata dilakukan di dalam negeri. That's the trick. Anything else? Dari sana, mereka berdua kemudian langsung OTW ke bengkel untuk mengambil mobil Finlay, di mana tidak berselang lama, mereka mendapat kabar mengejutkan yaitu Party, anggota kepolisian sepupunya Paul yang ditemukan tewas di rumahnya bersama dengan sang istri. Kejadian itu pun sekaligus mematahkan dugaan mereka atas keterlibatan Party karena dari hasil olah TKP, tanda-tanda penyiksaan justru terdapat di tubuh istrinya bukan di tubuh Party. Artinya, Party sempat diinterogasi sambil dipaksa melihat istrinya disiksa sebelum akhirnya mereka berdua tewas dibunuh. Jack menduga kalau para pelaku mungkin mengira Party juga ikut dalam penyelidikan rahasia yang dilakukan oleh mereka dan mencari informasi tentang hal itu. Sayangnya semua itu keliru dan membuat mereka jadi agak merasa bersalah. Sampai di sini, berarti hanya tinggal 1 anggota kepolisian yang dicurigai berkaitan dengan Pak Wali Kota, di mana Jack langsung membuat rencana untuk memberikan umpan lambung kepada mereka secara langsung. Dia lalu pergi menemui polisi yang dimaksud, di mana Jack sengaja memberikan informasi palsu mengenai apa yang sedang dia lakukan dan kecurigaannya kepada Finlay sebagai dalang dari semua kasus pembunuhan yang terjadi belakangan. Hal itu dilakukan Jack tidak lain adalah untuk mengecoh orang-orang yang sedang mengincarnya karena jika polisi itu ternyata adalah salah satu dari sindikat polisi korup yang ada di sana, dia pasti akan melaporkan apa yang dikatakan Jack kepada atasannya. In Hubble's house tonight. Good.
Sebelum hal itu terjadi, Jack sudah mempersiapkan semua yang dia butuhkan dan langsung ganti skin perang untuk menyambut siapapun yang akan datang menyergapnya. Dan benar saja, malam harinya saat dia sudah berada di rumah Paul seperti yang disampaikan oleh polisi sebelumnya, muncul satu mobil pickup yang berisi 4 orang dengan seragam APD lengkap, di mana merekalah yang selama ini menjadi eksekutor dari beberapa kasus yang terjadi belakangan. Untungnya dengan semua persiapan yang sudah dia lakukan, Jack mampu menyingkirkan mereka satu persatu tanpa mereka sadari, mulai dari si supir yang menunggu di mobil hingga para eksekutor yang sudah menyebar di dalam rumah untuk mencarinya. Lalu saat hanya tersisa 1 orang yang ternyata orang itu adalah si Gunawan, keponakan cleaner sendiri, Jack sempat dibuat kesulitan ketika berhadapan dengan maniak itu dan bahkan hampir dibuat tewas tenggelam. Beruntung Jack berhasil kembali meraih pistolnya dan melesatkan tembakan dari dalam air yang langsung membuat Gunawan tewas seketika. Setelah berhasil menghabisi mereka semua, Jack kemudian menyadari sesuatu ketika melihat catatan milik kakaknya yang luntur, di mana dia langsung menghubungi Roscoe dan memberitahu kalau ternyata cleaner tidak mencetak uang palsu yang baru, melainkan hanya mengubah nominal uang asli $1 menjadi $100. You gotta be shitting me. Intinya, mereka mengumpulkan pecahan $1 yang dikumpulkan dari seluruh tukang parkir liar yang ada di seluruh negeri dan dicetak kembali dengan nilai yang mereka inginkan, karena semua pecahan uang dolar memiliki ukuran kertas yang sama, sehingga bisa dibayangkan berapa nilai keuntungan yang didapatkan cleaner setelah berhasil melipat gandakan nilai dari pecahan uang-uang tersebut. He must have had some cash stashed somewhere at his home. Jack mengetahui hal itu setelah dia menghubungkan semua petunjuk yang selama ini dia kumpulkan, seperti pembelian pakan ternak dalam jumlah yang tidak wajar, yang mana hal itu ternyata digunakan untuk menyerap limbah dari cairan kimia penghapus tinta pada uang yang akan dicetak kembali, sehingga sekarang bisa dibuang dengan aman tanpa menimbulkan kecurigaan dari Dinas Lingkungan Hidup. Where awaits its final journey overseas to Venezuela. Masalahnya, dia belum punya bukti untuk membuktikan teorinya, dan satu-satunya tempat di mana mereka bisa menemukan bukti itu adalah garasi rumah korban pertama, si supir truk yang tewas sebelumnya, karena tidak mungkin kakaknya meninggalkan catatan lokasi tersebut tanpa ada maksud apapun. We'll get some rest. I'll fill Finley in. Sampai di sini, Jack langsung menghubungi Finlay dan memintanya segera bersiap untuk mengakhiri semuanya. Namun bersamaan dengan itu, tiba-tiba muncul beberapa orang yang sudah jelas bertujuan untuk menghabisi Finlay di penginapannya. Mendengar hal itu, Jack kemudian memberikan arahan kepada Finlay tutorial untuk mengecoh orang-orang itu dan segera kabur dari tempat tersebut, yaitu dengan mengeraskan TV, menjebol kamar sebelah dan memutar untuk kembali menuju ke mobilnya. See you, Joblings. Singkat cerita, keesokan harinya, ketika Jack dan Finlay sampai di rumah supir truk, mereka dibuat terkejut setelah melihat rumah itu dengan kondisi hangus terbakar, di mana artinya lagi-lagi langkah mereka bocor dan diketahui oleh pihak musuh. Di tengah kebingungan itu, Jack baru menyadari kalau alamat yang dimaksud oleh kakaknya mungkin bukanlah rumah aslinya, melainkan alamat dari orang tua si supir, mengingat sebelumnya mereka juga sudah memeriksa rumah itu dan tidak menemukan apapun di sana. I know details matter. Let's go. Berdasarkan kemungkinan itu, mereka pun bergegas ke rumah orang tuanya si supir truk. Siapa tahu di sana mereka bisa menemukan bukti uang palsu walaupun cuma selembar 2 lembar. Dan ternyata di luar perkiraan BMKG, mereka justru menemukan sekardus uang palsu yang masih tersimpan rapi di gudang, yang tentu saja bisa mereka jadikan bukti untuk menyeret para elit global itu ke persidangan. Saat dalam perjalanan menemui FBI, mereka kembali ditelepon oleh Nelly yang mengatakan kalau pembunuh bayaran yang memiliki julukan Viking yang mereka cari tempo hari merupakan agen FBI, di mana dia sudah meninggal 3 tahun yang lalu. Dan mereka juga sama sekali tidak menyadari kalau selama ini ada udang di balik batu, karena si Viking sebelumnya adalah mantan rekan agen Picard. All right in your pal's back.